Selamat pagi berkah dalam. Mari kita awali ibadat singkat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Dan mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu, ke-11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku akan besertamu selalu sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberi beberapa perintah atau wasiat. Dan perintah-perintah ini sungguh menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita mencermati dua hal. Pertama, baptislah mereka untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi anggota gereja yang kudus. Dan pembaptisan ini tidaklah mudah, tetapi bukan berarti gereja mempersulit. Kalau mau dibaptis harus ada katekumen dulu, 54 minggu. Kalau setiap minggu itu berarti 1 tahun. Ini supaya calon baptis mengerti betul sebelum menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, mengerti apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tentu saja ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan menjadi tidak berguna ketika orang yang dibaptis lalu tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Baptisan akhirnya hanya menjadi status identitas belaka. Maka kedua hal ini memperlihatkan beragama dan beriman. Kita hendaknya tidak sekedar punya agama, tetapi juga punya iman. Dan ini harus terlihat dengan melakukan perintah Tuhan Yesus. Bacaan-bacaan sebelumnya memperlihatkan bahwa perintah Tuhan Yesus itu sederhana, namun mungkin sulit, yaitu kasihilah sesamamu. Jadi iman kita itu terlihat dari perilaku kita yang penuh kasih. Orang yang penuh kasih itu jujur, peduli, mau berkorban. Dan itulah sebenarnya tanda kita sebagai orang Katolik. Jadi kalau ada orang yang hidupnya jujur, orang akan bertanya, "Orang ini kok jujur ya? Siapa sih?" Oh, jelas saja dia orang Katolik. Itu yang harus kita perjuangkan. Ada orang yang begitu peduli pada sesama, peduli pada tetangga yang kesusahan, pada sahabat-sahabatnya. Lalu orang bertanya, "Siapa orang ini ya? Kok peduli sekali?" Oh ya, jelas saja dia orang Katolik. Dia mau berkorban, memperlihatkan iman kita. Dan inilah sebenarnya yang paling penting dari kita mengikuti Tuhan Yesus, menunjukkan apa yang sudah diperintahkan kepada kita, mengasihi sesama. Dan gambaran kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, ya terlihat dari apakah kita menjalankan perintah Tuhan Yesus mengasihi sesama atau tidak. Nah, dalam hari raya kenaikan Tuhan ini kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan wasiat yang luar biasa ini kepada kita. Dan semoga kita bisa melaksanakannya
dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, mari kita bawa dalam doa intensi-intensi kita. Mohon kedamaian jiwa bagi Bernardus Tukimin Topremono dan Hardan Iman Suharjo, Asriah Iman Suharjo. Semoga mereka mendapatkan kedamaian jiwa bersama Allah Bapa di surga. Dan mari kita bawa juga intensi-intensi pribadi kita masing-masing. Ya Bapa, demikianlah segala permohonan dapat kami sampaikan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, Tuhan juga bersabda, ketahuilah aku akan bersamamu selalu sampai akhir zaman. Betapa bahagianya kita bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Dan tidak hanya Tuhan Yesus, Bunda Maria akan menyertai kita. Maka mari kita doakan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal senantiasa memberkati kita semua, memberkati orang-orang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Saudara-saudari, jangan lupa bahagia karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.